Pace bene, masih di mea culpa. Peristiwa yang dialami oleh orang Kristen di Sigi, 4 orang korban dengan cara yang mengenaskan, kiranya masih tetap kita bawa dalam refleksi. Terutama pada hari ini dalam peringatan martir Beato Dionysius dan Redemptus, kita memikirkan kemartiran itu. Saya masih memahami peristiwa di Sigi adalah bagian dari kemartiran. Karena mereka menjadi korban bukan karena perbuatan, tetapi karena hakikat mereka sebagai Kristen. Ya, itu bagian dari perbuatan, tetapi ini identitas kekristenannya menjadi salah satu alasan mengapa menjadi korban. Orang bisa membuat persepsi lain, tetapi menurutku ini bagian dari kemartiran. Dan buah dari kemartiran ini kiranya bisa kita rasakan, dan kita bisa juga menjadi martir dengan cara kita masing-masing. Satu bacaan singkat dalam ibadat pagi di peringatan martir Dionysius dan Redemptus kiranya bisa juga kita terapkan untuk memaknai peristiwa di Sigi. Apa katanya? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang ditimpa bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Sebab, sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus. Apa yang ditulis oleh Paulus ini membantu kita memaknai kemartiran yang dialami oleh seorang Kristen. Sekali lagi kita terlepas dari mengapa orang sampai tega melakukan itu. Itu bisa kita bahas di kesempatan lain. Tetapi di kesempatan ini, mengapa orang bisa tetap berbahagia, bahkan berbuah sekalipun mengalami penderitaan. Itu yang mau kita dalami dan kita maknai dengan bantuan dari tulisan Paulus ini. Pertama, karena Allah yang kita ikuti adalah sumber segala penghiburan. Sia-sialah kita beriman kalau Allah kita bukan Allah maha penghibur seperti ini. Kalau ia tidak mengalami sengsara untuk kemudian bangkit, sia-sialah kita beriman. Tetapi kita yakin sengsara menuju kebahagiaan yang dialami oleh Kristus adalah bagian dari pengalaman kita juga. Kita sanggup menghibur orang lain karena pertama-tama Allah sendiri sudah menghibur kita dengan teladan yang ditunjukkan oleh putranya. Penderitaan karena menjadi Kristen bukanlah penderitaan kosong. Ada makna di balik itu, ada nilai yang mau kita bela dan kita nikmati. Sebab sebagaimana penderitaan Kristus melimpah dalam diri kita, kita juga karena mengikut Kristus mengalami penderitaan. Mungkin tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsung bisa kita alami ketidakadilan, perhatian yang tidak seimbang, atau bahkan pada level yang seperti dialami oleh saudara Kristen di Sigi ini. Sebuah peristiwa yang membuat mereka menderita, bukan hanya mereka tetapi keluarga. Apakah keluarga para korban akan pindah agama karena mengalami peristiwa itu? Itu bagian dari penderitaan batin mereka. Tidakkah lebih baik kita pindah agama saja supaya terhindar dari cobaan ini? Atau terhindar dari kesulitan-kesulitan lain yang serupa? Tetapi kita yakin karena kita mengikut Kristus, kita mengalami penderitaan sebagaimana Kristus menderita. Kita juga ikut bergembira bersama Kristus karena kita ada bersama Kristus kalau kita mengikuti Dia. Dikatakan di sini demikian pula berlimpahlah penghiburan kita demi Kristus. Jadi ketika kita mengikut Kristus, kita tidak hanyut dalam teologi kemakmuran. Maka teologi kemakmuran tidak ada ruang untuk ini. Kalau saya mengikut Kristus, saya hanya bahagia saja. Tidak, mengikut Kristus berarti ikut memikul salib. Dan karena kamu ikut memikul salib, kamu layak ikut bangkit bersama Dia.
Kita tahu mungkin sedikit tentang Beato Dionysius dan Redemptus. Datang ke Indonesia, ingin mewarta, tetapi mati konyol, tanda petik. Tetapi kekonyolan itu yang dikenang orang, dan apa yang mereka bela sampai rela mati konyol begitu. Dan akhirnya gereja tetap mengenangnya dan menghidupkan semangat menggereja juga. Beato Dionysius dan Redemptus, pelindung Keuskupan Agung Medan. Sebab masih teritori Keuskupan Agung Medan lah di mana Dionysius dan Redemptus mengalami persekusi. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita yang hidup di zaman ini. Kita sudah melihat peristiwa di Sigi, satu dari sekian banyak peristiwa. Orang bisa membangun dan membuat persepsi, oh ini bukan soal agama. Ini tindakan oknum yang menunggangi agama. Whatsoever. Faktanya, skema yang serupa terjadi bukan hanya di satu tempat, di beberapa tempat. Sekali lagi, kita tidak mau membangun ketakutan yang berasal dari trauma, tetapi kita membaca realitas. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami orang karena dia Kristen. Katakanlah peristiwa di Surabaya dulu kala. Anak-anaknya meninggal karena dia Katolik. Andai kata dia bukan Katolik, mengapain dia berada di gereja pada hari itu? Itu berarti toh agama mengambil ruang yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Apakah ini secara langsung terjadi atau tidak secara langsung, ini bisa didalami dalam ruang diskusi yang lain. Tetapi faktanya, karena ibu dan anak ini adalah seorang Katolik, dia pergi ke gereja, sebagaimana orang lain pergi ke gereja, dan di gereja terjadi peristiwa. Toh agama yang dimanifestasikan dalam kegiatan, pergi ke gereja hari Minggu, jam sekian masuknya, dan terjadi peristiwa naas, dan dia menjadi korban. Toh agama mengambil ruang, terlibat dalam hal itu. Kiranya apa yang dialami oleh jemaat Kristen Gereja Bala Kelas Selamatan di Sigi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah. Jika ia tidak mati, tidak berbuah banyak. Tetapi jika ia mati, beralih menjadi benih dan tumbuh dan berbuah banyak. Semoga kita bisa mengambil refleksi dari peristiwa ini. Pace Bene.